Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang beribadah di rumah kita masing-masing melalui live streaming. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Minggu 17 setelah Trinitatis dengan topik Hidup sebagai keluarga Allah, marilah kita saat teduh sejenak mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 123 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya
Pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 566 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Hukum Tuhan pada minggu 17 setelah Trinitatis hari ini ialah hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Kita baca secara responsoria. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Taurat 6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan pada minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 688 ayat 1 sampai 2. Ataku
kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND-HKBP nomor 194 ayat 1 sampai 2. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan hari ini, yaitu dari kitab Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4, kita baca secara responsoria. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya,
Tidak adakah di antara anak-anak perempuan saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari seorang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden HKBP nomor 255 ayat 1 sampai 2, di ayat 2 kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Gereja kita pada tanggal 26 September 2021. Yang pertama umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 17 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Manang hasitolu sadaon ni debata dengan topik hidup sebagai keluarga Allah. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19, dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umatnya. 3. Pelaksanaan ibadah di gereja dan live streaming. Sesuai dengan penyampaian pemerintah bahwa Kota Makassar sudah masuk di daftar PPKM level 2. Jadi dengan ini disampaikan bahwa mulai tanggal 3 Oktober 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dan dihimbau kepada semua jemaat yang telah menerima vaksin 1 dan 2 dapat beribadah di gereja. Dan untuk jemaat lansia dan anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah secara live streaming atau online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 4. Persembahan ke depan altar. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 26 September 2021, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk STT dan sekolah pendeta. 2. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 3 Oktober 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk panitia Pesta Huria HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 5. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak RP Tambunan Inang Herda P. Boru Simbolon. Alamat Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. 6. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 26 September 2021 telah pindah jemaat keluarga Amang Dr. M. Sinaga Inang RB Boru Simarmata, alamat Bulukumba, pindah ke Medan. 2. Amang Aha Gultom Inang Aha Boru Hutauruk, alamat Selayar, pindah Lampung. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 7. Calon Sintua tahun 2021. Sesuai program gereja kita khususnya di wilayah 3, gereja kita melaksanakan penerimaan Sintua yang baru. Adapun calon Sintua yang baru yang dicalonkan oleh wilayahnya dan telah dibawa majelisnya di dalam sermon Perhalado. Calon Sintua yang sudah diterima untuk belajar adalah sebagai berikut. 1. Inang Eva Juliana Boru Simangunsong, alamat Jalan Sunu 2 nomor 41, masuk wilayah 3. 8. Undangan rapat panitia Pesta Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, Ketua Panitia Pesta Huria HKBP Makassar mengundang seluruh panitia Pesta Huria untuk melaksanakan rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA bertempat gedung sekolah minggu. Dihimbau kepada semua panitia untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. 9. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP nomor 367/C04/3 Romawi/2021 tanggal 9 Maret 2021.
hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan, dan donatur sukarela diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat 1. Ia eksatetek nautik doi molo saya manetek mangalat tapi Tuhan Yesus memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 10. Gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. 11. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Inang Parulian Boru Pasaribu. 4. Inang CJ Sipayung E Boru Napitupulu. 5. Amang Situa Dr. Randus M. Sinaga MBA. 6. Amang Insinyur TMP Siahan. 7. Inang Nyonya Manurung Boru Sinurat. 8. Inang Nyonya Sintua D. Pangaribuan SA Boru Hutahayan. 9. Amang Sintua PRM Sinaga. 10. Amang Aha Manurung. 11. Inang Nyonya W. Neibaho KR Boru Pasaribu. 12. Amang A. Siregar. 13. Inang Nyonya T. Stanggang N. Boru Huta Barat. 14. Inang Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. 15. Inang S. Sitorus. 15 Amang S. Sitorus. 16. Inang Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Perdede. 17. Risma Boru Sitorus. 18. Inang Nyonya JH Simajuntak Situa T Boru Tampu Bolon SH. 20. Amang Sintua D Pangaribuan BA. 20. Epi Elprida Boru Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 12. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan 20 September 2021. Bagian A, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 17 orang. Bagian B, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 1 orang. 13. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober 2021. Bagian A, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 9 orang. Bagian B, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 3 orang. Bagian C, ulang tahun pernikahan sebanyak 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 14. Pelatihan guru sekolah minggu melalui Zoom meeting. Sehubungan dengan penyampaian dari kantor pusat HKBP tentang pembinaan dan pelatihan guru sekolah minggu melalui Zoom meeting yang dipusatkan di Jetun Selangit
Oleh karena itu, gereja kita akan ikut serta dalam acara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 2 Oktober 2021 waktu pukul 9 sampai dengan 17 WITA, tempat Gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar. Dihimbau kepada guru sekolah minggu NHKBP dapat mengikuti dan mendaftar kepada seksi-seksi sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. 15. Rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 57,14%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian 2, keuangan. Warta keuangan penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir pertanggal 25 September 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian amang-inang warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 204 ayat 1, ayat 3 sampai 5 sambil mengumpulkan persembahan. Nanging
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhukna. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan Amang Inang, semua saudara-saudari yang boleh mengikuti ibadah dari live streaming. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan di minggu ini dari kitab Filemon pasal yang pertama. Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya buat kita. Filemon ayat 8 sampai dengan ayat 17. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Onesimus yang dikisahkan di dalam nats ini adalah seorang hamba milik Filemon. Hamba daripada Filemon yang melarikan diri. Dia lari dari tuannya si Filemon. Tetapi dalam pelariannya ini, dia berjumpa dengan Paulus. Dan singkatnya, ketika Onesimus ini, hamba daripada Filemon ini yang melarikan diri ini, berjumpa dengan Paulus, ada pertobatan. Ada pembaharuan hidup di dalam diri Onesimus, sehingga dia menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Setelah Onesimus mendapat pengajaran, bimbingan dari Paulus, bahkan dikatakan di situ, Paulus mengatakan bahwa Onesimus itu sebagai anakku, sebagai buah hatiku katanya. Artinya bahwa memang Paulus sudah sangat benar-benar yakin kepada Onesimus ini bahwa dia memang sudah berubah. Bahwa dia adalah sebagai anak Paulus itu sendiri dianggapnya. Paulus sudah menganggap bahwa Onesimus itu adalah buah hatinya. Artinya bahwa memang Onesimus itu telah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia telah menjadi seorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Paulus mengirim surat kepada Filemon dengan pesan bahwa supaya Onesimus itu diterima kembali.
supaya Onesimus itu diterima kembali dengan jaminan. Paulus katakan tadi di situ bahwa dia bukan yang dulu lagi. Dia bukan lagi seperti yang dulu lagi, hamba yang membuat rugi tuannya. Bukan seperti itu lagi Onesimus sekarang. Tetapi dia sekarang telah menjadi orang yang berguna, yang memiliki iman dan kasih yang sama seperti Filemon. Kalau kita lihat di sini bahwa Paulus menganggap bahwa Filemon dan Onesimus itu sekarang sudah sama di dalam iman dan di dalam kasih. Tidak ada lagi bedanya antara Filemon dan Onesimus. Mereka adalah seorang yang memiliki iman dan kasih. Sehingga Paulus mengatakan bahwa Onesimus ini, Paulus memohon supaya Onesimus itu diterima kembali, bukan dengan paksa, tetapi harus dengan sukarela. Supaya Onesimus itu diterima bukan lagi sebagai hamba, tetapi supaya diterima sebagai saudara yang terkasih. Itulah permohonan daripada Paulus kepada Filemon, supaya Filemon dapat menerima kembali Onesimus. Jangan dengan paksa, tetapi supaya dengan sukarela. Supaya dia menerima Onesimus bukan lagi sebagai seorang hamba, tetapi justru supaya menerima Onesimus itu adalah sebagai saudara kekasih. Itulah sedikit kisah yang bisa diperlihatkan dari kitab Filemon, Amang Inang. Dari nats firman Tuhan di minggu ini kita mau diarahkan kepada topik minggu. Topik minggu kita, hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Maka bagaimana kita untuk merenungkan kitab Filemon ini di dalam suatu topik hidup sebagai keluarga Allah. Apa pengajaran yang bisa kita terima dari kitab Filemon ini untuk menjadi hidup sebagai keluarga Allah? Yang pertama, firman Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang berguna. Ini adalah kata kunci yang bisa kita lihat dari ucapan bahasa daripada Paulus di dalam kitab Filemon. Menjadi orang yang berguna. Kita hidup di dalam persekutuan orang percaya. Persekutuan orang Kristen itu harus menjadi orang yang berguna. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang tua menetapkan suatu nama kepada anaknya, tentu orang tua tidak asal membuat nama itu. Tentu orang tua tidak asal menetapkan suatu nama untuk diberikan kepada anaknya. Pasti ada makna daripada nama itu. Di dalam nama itu pasti ada harapan, pasti ada doa daripada orang tua supaya itu melekat di dalam diri anaknya itu sampai akhir hidupnya nanti. Artinya ketika orang tua itu memberikan suatu nama kepada anaknya, tentu itu di dalam nama itu ada harapan. Di dalam nama itu ada doa. Tetapi ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ada juga orang yang tidak memahami. Ada orang yang tidak menghidupi makna daripada nama yang dia pegang itu. Terkadang orang tidak menghidupi nama yang diberikan kepadanya, sehingga bisa saja arti daripada namanya itu berbeda dengan perilakunya. Misalnya, contoh dona mangdang, adong namar goar si Holong nina. Ada namanya Holong, tetapi sikapnya, perbuatannya dilihat orang tidak ada mencerminkan kasih. Dan terida holongi di dirina. Padahal namanya adalah Holong. Adong misalnya guarna si Dame ninna. Alai Holan dan yang baik gaor. Bagaimana nama itu mencerminkan sikap perilakunya? Terkadang berbeda
makna daripada nama itu dengan sikap, perilaku, perbuatannya tidak sama, asing, berbeda. Orang tidak dapat menjumpai sesuatu yang berguna dalam dirinya itu dari nama yang ada pada dirinya. Demikian juga Onesimus. Onesimus artinya adalah berguna. Onesimus artinya berguna. Tetapi ternyata di dalam kehidupan Onesimus justru dia tidak berguna. Yang terjadi adalah dia merugikan tuannya. Dia menjadi batu sandungan. Dia menjadi seseorang yang tidak berguna bagi tuannya. Berbeda makna daripada namanya dengan perilakunya. Itulah Onesimus. Onesimus artinya berguna, tetapi ternyata di dalam perilakunya dia tidak berguna bagi tuannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu juga, maka orang tua juga tidak bisa hanya berharap dengan pemberian nama, suatu nama kepada anaknya. Tidak cukup hanya sampai di situ. Jika kita melihat di dalam nats ini, bahwa Onesimus itu akhirnya bisa dapat sama dengan arti dan makna namanya tadi adalah setelah dia berjumpa dengan Paulus. Setelah dia berjumpa dengan Paulus, apa yang terjadi? Paulus membimbing dia, Paulus mengajar dia, Paulus menasehati dia, akhirnya Onesimus menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus katakan tadi di ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Akhirnya setelah Onesimus berjumpa, Onesimus diajar, dituntun oleh Paulus, di situ dia dapat memiliki makna arti daripada namanya itu sendiri untuk dia hidupi. Seperti namanya Onesimus berguna, dan seperti itu juga pada akhirnya kehidupan daripada Onesimus itu menjadi orang yang berguna. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya yang mau disampaikan di sini bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah karakter. Firman Tuhan itu berkuasa untuk membentuk karakter kepribadian seseorang. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah, memperbaharui kehidupan, perilaku seseorang, memperbaharui kehidupan kita. Firman Tuhan itu memiliki kuasa yang besar untuk mengubah sikap, pola perilaku kehidupan seseorang. Itu sebabnya jika orang tua memiliki harapan yang besar kepada anak-anaknya, ketika orang tua memiliki harapan supaya anaknya ini menghormati orang tuanya, supaya anak ini berhasil di masa depannya, supaya anak ini memiliki perilaku, sikap dan kebaikan untuk masa depannya, maka orang tua harus mendekatkan anak-anaknya kepada Tuhan. Maka orang tua harus mendekatkan anaknya ini kepada sumber kebaikan, yaitu firman Tuhan. Ikonido, bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk membentuk karakter anak kita. Firman Tuhan itu berkuasa untuk membentuk perilaku kepribadian seseorang. Pasomal-somal mah tuhadaulatonin. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam keluarga Allah, ketika kita hidup di dalam keluarga Allah, kita menjadi bahagian daripada keluarga Allah, suatu komunitas persekutuan orang-orang yang percaya. Ketika kita hidup menjadi bahagian daripada gereja HKBP Makassar, tentu pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berguna? Tasukun ta'alusima di bagasar rohata. Apakah saya sebagai seorang Kristen, apakah saya sebagai seorang jemaat gereja,
Saya sebagai anggota jemaat HKBP Makassar, apakah saya sudah menjadi orang yang berguna bagi gereja ini? Ahadonang tabaen. Apa yang telah saya persembahkan? Apa yang telah saya berikan kepada gereja Tuhan? Apa yang telah aku perbuat sehingga aku menjadi orang yang berguna di gereja ini? Firman Tuhan mengatakan tadi di sini, kalau kita adalah bahagian daripada keluarga Allah, kita harus menjadi seorang yang berguna. Seorang yang berguna. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berguna. Kita mau mempersembahkan hidup kita. Kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membayar lunas hutang-hutang kita. Sama seperti Onesimus tadi. Banyak utangnya sama Filemon. Tetapi kalau kita baca di ayat 18, bahwa sesungguhnya Kristus telah melunasi hutang-hutang dosa kita. Maka ketika kita hidup di dalam suatu komunitas persekutuan orang-orang yang percaya, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menuntut. Jangan menjadi jemaat-jemaat yang penuntut. Ikosongonod do gerejai, ikosongonod do parhaladui, ikosongonod do bainun gerejai. Tetapi mari kita tunjukkan pribadi kita sebagai orang yang mau mempersembahkan apa yang dapat kuberikan yang terbaik bagi gereja. Apa yang bisa kupersembahkan sebagai yang berguna. Bukan justru sebaliknya kita menjadi pribadi-pribadi penuntut. Jangan kita menuntut Tuhan. Tetapi mari kita memperlihatkan Amanginang bahwa kita adalah orang-orang yang mau mempersembahkan diri kepada Tuhan. Apa yang bisa kuperbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita ini. Kita lihat tadi di sini apa yang terjadi di situ. Paulus, dia dengan sukarela mau melayani Onesimus dengan memberitakan firman. Tetapi juga sebaliknya, Onesimus mau untuk melayani Paulus, untuk membuat sesuatu untuk membantu Paulus di dalam pelayanannya. Demikian juga Paulus, dia sedia untuk melayani Filemon. Filemon juga bersedia untuk melayani Paulus. Dan itulah kehidupan daripada hidup di dalam keluarga Allah. Hidup di dalam suatu komunitas persekutuan orang-orang percaya adalah bukan untuk saling menuntut, tetapi adalah untuk saling melayani. Itulah yang pertama yang diajarkan kepada kita. Ketika kita hidup di dalam keluarga Allah, kita bukan untuk saling menuntut, tetapi kita adalah untuk saling melayani, saling mempersembahkan, saling memberikan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam keluarga Allah, di dalam komunitas persekutuan orang-orang yang percaya, kita sama di hadapan Tuhan. Sama di hadapan Tuhan. Tidak ada hamba, tidak ada tuan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Amanginang, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konflik perpecahan itu bisa terjadi di tengah-tengah gereja. Konflik perpecahan itu bisa terjadi karena ada orang-orang yang ingin lebih dihormati. Ada orang yang ingin lebih ditinggikan. Ada orang yang ingin lebih disegani. Itu bisa menjadi sumber konflik. Itu bisa menjadi sumber perpecahan. Ketika ada orang-orang di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persekutuan, ada orang-orang yang seperti itu. Mau dia lebih dihormati, mau dia lebih disegani. Pengennya supaya dia disanjung oleh yang lain. Hati-hati, itu adalah sumber konflik. Tetapi yang benar adalah hidup di dalam keluarga Allah, hidup di dalam komunitas persekutuan orang percaya adalah kita saling menghormati.
Mari kita saling menghormati, kita saling menghargai. Karena kita adalah sama di hadapan Tuhan. Itulah hidup di dalam keluarga Allah. Tidak ada hamba, tidak ada Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita itu sama. Jangan ada yang merendahkan orang lain, jangan ada yang meninggikan, tetapi kita saling untuk menghormati. Dan jelas kita lihat tadi Rasul Paulus di sini, kalau kita baca tadi di situ di ayat 8 tadi, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Artinya bahwa Paulus memiliki hak sebenarnya untuk memaksa, untuk memerintah Filemon. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak memakai haknya, dia tidak memakai kuasanya sebagai Rasul Kristus untuk memaksa Filemon. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia meminta, dia memohon kepada Filemon supaya jangan dia berbuat dengan paksa, tetapi supaya dengan sukarela. Paulus tidak mau memakai jabatannya. Paulus tidak mau memakai haknya sebagai rasul untuk memaksa seseorang, tidak. Tetapi dia memohon, dia meminta. Orang-orang yang ada di dalam gereja, di dalam persekutuan, bukan tuan untuk ditinggikan, untuk disanjung-sanjung. Bukan juga hamba untuk direndahkan. Tetapi kita untuk mau saling menghormati sebagai saudara, dikatakan tadi situ, supaya menjadi saudara kekasih. Setiap kita yang ada di dalam gereja ini, yang ada di dalam HKBP Makassar ini, kita adalah saudara-saudara kekasih. Siapapun itu, kita adalah saudara-saudara kekasih. Kita bukan mau menonjolkan seseorang. Kita bukan mau meninggikan seseorang di gereja ini, bukan. Tetapi kita mau untuk saling menghargai, kita mau untuk saling menghormati satu dengan yang lain sebagai saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Namar hahamarangi doh kita di bagasan Kristus. Ido parsaurata di tonga-tonga ni huria. Itulah kehidupan kita sebagai keluarga Allah di tengah-tengah gereja kita di HKBP Makassar ini. Kita adalah namar hahamarangi di bagasan Kristus. Napatuluhon yang ketiga, dalam nas ini ada 3 tokoh yang digambarkan, yang diperlihatkan kepada kita. Dan setiap tokoh-tokoh ini, ketiga tokoh-tokoh ini memang sifat dan sikapnya itu memang harus kita hidupi. Bapak Ibu Saudara yang kita kasih Tuhan, kalau kita lihat tadi di sini ada 3 tokoh dan ada 3 sifat sikap yang mau diajarkan kepada kita. Yang pertama adalah Paulus. Paulus menjadi seorang penengah antara Filemon dan Onesimus. Menjadi penengah yang menyatukan napasadahon Onesimus dan Filemon. Dia ada di tengah-tengah. Itulah Paulus. Di antara Onesimus dan Filemon ada Paulus yang menjadi penengah, yang menyatukan, yang pasadahon. Yang kedua adalah ada Onesimus. Onesimus yang mau untuk mengubah sikapnya, yang mau untuk mengubah, yang mau untuk bertobat, yang mau menjadi orang yang berguna, yang tadinya tidak berguna menjadi orang yang berguna. Itulah Onesimus. Dia mau untuk mengubah sikapnya. Dan yang ketiga adalah Filemon. Kita lihat Filemon di sini, Paulus mengharapkan supaya dia mau untuk memaafkan Onesimus. Supaya Filemon itu menjadi seorang pemaaf. Onesimus menjadi orang yang mau minta maaf. Paulus mau menjadi orang
menengahi napasadahon. Di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupan kita hidup di gereja Amanginang, bisa muncul perselisihan, bisa muncul kesalahpahaman, bisa muncul kesalahan-kesalahan daripada saudara-saudara kita, bisa muncul sesuatu konflik-konflik yang kecil ataupun yang besar. Tetapi melalui firman Tuhan buat kita di minggu ini, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan supaya ketiga peran ini, ketiga sikap ini ada pada dalam diri kita. Supaya ketiga sikap sifat ini ada di dalam diri kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita harus seperti Paulus. Kita menjadi penengah yang menyatukan, yang menyejukkan. Ada kalanya kita harus seperti Paulus, menjadi penengah, napadamehon, napasadahon. Bukan justru memperkeruh, bukan justru memprovokasi, bukan justru memanas-manaskan. Kalau ada orang berkonflik di tengah-tengah gereja kita antara si A dan si B, jangan justru kita memperkeruh, jangan justru kita menjadi provokator, memanas-manasi, bukan. Tetapi milikilah sikap seperti Paulus di dalam nas ini, menjadi penengah. Ada kalanya kita harus menjadi penengah yang mempersatukan, yang memperbaiki. Napadamehon. Tetapi di lain pihak, ada kalanya kita seperti Onesimus. Kita mau introspeksi diri. Kita mau memperbaiki kelakuan, kita mau memperbaiki sikap, kita mau mengubah perilaku kita yang tidak baik. Kita mau untuk mengubah diri kita. Kita harus mampu untuk mengatakan kalau kita salah. Kita mau untuk meminta maaf. Bagaimana kita untuk sanggup menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, sehingga padahal kita sendiri pun tidak mau mengubah sikap dan perilaku kita. Setiap orang pasti memiliki kesalahan, kekurangan. Tetapi kita mau diingatkan dari Onesimus, kita mau memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui sikap kita. Dan di saat yang lain ada kalanya kita seperti Filemon, mau untuk memaafkan. Kalau kita mampu untuk mengubah sikap, mau untuk meminta maaf kepada orang lain, maka kita juga mampu untuk memaafkan orang lain. Kita dapat menjadi penengah, kita bisa dapat untuk mempersatukan, berarti kita juga mampu untuk menerima maaf orang lain. Artinya, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah indahnya hidup di dalam keluarga Allah. Ketiga sikap, sifat ini memang mari kita hidupi. Terkadang kita itu bisa menjadi penengah, napasadahon. Terkadang kita itu bisa supaya untuk meminta maaf, untuk memperbaiki kelakuan kita. Di satu sisi yang lain kita itu bisa untuk supaya mampu memaafkan, menerima kekurangan orang lain. Dan itu ketiga sikap itu memang harus menyatu di dalam kehidupan kita. Terkadang di dalam situasi tertentu kita napadamehon, di suatu tertentu kita meminta maaf, di waktu tertentu lagi kita menerima maaf dari orang lain. Itulah hidup di dalam keluarga Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan di minggu saat ini Tuhan. Engkau ajar kami bagaimana kami hidup sebagai keluarga, saudara, kekasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Engkau ajar kami Tuhan supaya kami mau menunjukkan bahwa kami adalah kumpulan orang-orang percaya yang mau untuk saling memaafkan,
mau untuk introspeksi diri, mengubah perilaku yang tidak baik, dan kami menjadi seorang pendamai di antara saudara kami. Engkau harapkan juga kami Tuhan, ketika kami hidup di dalam persekutuan di gereja-Mu ini, kami boleh mau mempersembahkan hidup kami ini menjadi orang-orang yang berguna, yang dapat memberikan persembahan syukur atas kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kami ini. Kami mau mempersembahkan diri kami untuk sesuatu yang membangun persekutuan, membangun kebaikan di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Dan Engkau ajar kami Tuhan, ketika kami hidup berdampingan, bersama-sama di dalam komunitas persekutuan kami, Engkau ajar kami Tuhan, supaya kami boleh saling menghargai, kami boleh saling menghormati satu dengan yang lain. Kami tidak meninggikan diri, kami tidak menyombongkan diri atas saudara kami yang lain. Tetapi kami ini adalah orang-orang komunitas yang saling menghormati, menghargai Tuhan. Sebagaimana kami menghormati Tuhan, sebagaimana kasih kami kepadamu Tuhan, demikianlah kami tunjukkan kasih kami di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan. Ketika ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam persoalan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, ataupun di dalam pergumulan pribadinya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu kepada tangan-Mu Tuhan. Mampukan Tuhan melalui kasih-Mu, melalui berkat-Mu, agar setiap jemaat-Mu Tuhan dapat menempuh jalan-jalan yang sulit yang mereka lalui, supaya Engkau menunjukkan jalan keluar, memberikan hikmat kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau jamah penyakitnya Tuhan, Engkau jamah supaya boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami percaya bahwa kesembuhan sejati ada daripada Tuhan. Berkati Tuhan segala usaha dan obat yang boleh dikonsumsi, biarlah semuanya itu Tuhan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang sakit. Jemaat-Mu Tuhan yang bersuka cita di ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Engkau sempurnakan sukacita mereka. Engkau tetap Tuhan yang memberikan kehidupan, kebahagiaan, umur yang panjang untuk hari yang akan datang. Mereka tetap boleh bersyukur atas hari-hari yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Kami mendoakan Tuhan, rencana program di tengah-tengah gereja-Mu, khususnya Tuhan di Pesta Huria yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan membuka hati setiap seluruh jemaat-Mu Tuhan, boleh berpartisipasi, boleh mendukung program di tengah-tengah gereja-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau yang membuka hati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam rasa syukur atas segala kebaikan dan rahmat Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Mereka boleh mempersembahkan apa yang boleh mereka persembahkan sebagai wujud sukacita mereka atas kebaikan Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan usaha-usaha, kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pesta. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan menyertai mereka, membimbing mereka, sehingga apapun yang kami rencanakan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan rencana-rencana di tengah-tengah gereja-Mu. Di minggu depan kami akan memulai kembali ibadah kami di tengah-tengah gereja-Mu ini di bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, tetapi biarlah Tuhan apapun yang kami rencanakan, ibadah yang akan kami buka kembali,
Engkau Tuhan berkati. Biarlah Engkau yang menjagai kami, melindungi kami Tuhan, sehingga kami tetap di dalam kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan kami serahkan segala sesuatu, apapun Tuhan yang menjadi program dan rencana di tengah-tengah gereja-Mu ini, Tuhan tetap yang menyertainya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 656 sambil kita mengumpulkan persembahan. Daoni di Yesus si burju rapsauduran hitame marolong natutu mardame marlas rohama di Yesus itu Aku maha sadar di ojahan sadar persean di Tuhan Yesus Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu semua ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tunamu barohaku dibantu aki, dung Yesus maringan dia, dung asona ngawon tunggameraki, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia. Yesus maringan dia, dung nasonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Au naliluhian dapat sambulaki, dung Yesus maringan dia. Nungasai dosaki di baimu darnai, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung nasonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Harorona hutagam langam lahir, dung Yesus maringan dia. Dohotau maparto habdi sangat musik, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia. Dung asonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia.
Cek cek.